berdosa. Berjasa lah. Iya, kalau tentara Romawi nggak nyalib Yesus, Iya. ada nggak penebusan dosa? Tidak ada. Artinya apa? Sebenarnya, kalau dicerita di Bible Yesus disalib gitu ya, di 4 gospel, terus kemudian di dalam tulisan-tulisan Paulus, Paulus bilang bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, berarti ajaran bahwa Yesus menebus dosa manusia di atas kayu salib kan belakangan. Iya, betul. Anggap aja kerjanya betul. Murid-murid Yesus lari nggak? Lari. Lari. Semua. Kenapa lari? Takut kan? Takut. Takut disalib. Berarti mereka tahu nggak kalau Yesus disalib untuk menebus dosa mereka? Tidak. Nggak tahu. Tidak tahu. Pasti pernah lihat dong lukisan, foto Maria, Ibu Yesus di bawah salib. Nangis apa ketawa? Nangis lah. Kenapa nangis? Sedih disalibkan. Sedih dong. Anaknya disalib dong. Anaknya. Berarti Maria tahu nggak dosanya Maria ditebus sama Yesus? Tidak tahu. Nah, berarti itu ada ajaran letter. Nah, letter teaching lah gitu ya. Tentara Romawi. Haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua dimanapun kita berada. Akhir-akhir ini penghinaan kepada kekristenan yang menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat semakin berkembang di mana-mana. Dan memang ini cara iblis agar manusia tidak bisa masuk surga. Karena iblis tidak mau masuk neraka sendiri. Sehingga iblis dengan berbagai macam cara bekerja keras karena dia tahu waktunya sudah singkat. Baru saja kita menyaksikan sebuah video yang ada diskusi dari orang-orang yang bukan Kristen. Mereka berkata bahwa Maria pun tidak tahu bahwa Yesus itu mengampuni dosanya. Sama juga dengan murid-murid itu tidak tahu kalau dosa mereka itu diampuni. Sehingga pada waktu proses penyaliban itu mereka semua kabur. Dan juga Bunda Maria itu menangis sebagai bahan tertawaan dalam sebuah diskusi tadi. Saudara yang terkasih, Maria itu tahu kalau Yesus Kristus itu adalah Juru Selamat dunia. Sebelum semuanya terjadi itu Yesus sudah menceritakan kepada murid-muridnya dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 22 bahwa dia harus mengalami banyak sengsara menuju nanti ke Yerusalem, akan ditolak oleh imam-imam dan tua-tua Yahudi, dan saudaraku yang terkasih akan mati dan bangkit dan naik ke sorga, menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi saudaraku yang terkasih, murid-murid itu tahu. Kenapa? Karena Tuhan sudah menceritakan kepada mereka. Waktu disampaikan kepada Nikodemus bagaimana cara dia harus mati, yaitu harus ditinggikan atau digantungkan pada kayu salib. Tujuan daripada kematian itu adalah pengorbanan darah Yesus. Kalau Yesus tidak mati, maka tidak ada darah yang tertumpah, maka tidak ada pengampunan dosa. Jadi Maria itu tahu, murid-murid itu juga tahu. Jangankan Maria dan murid-murid, penjahat yang di samping Yesus pun juga tahu. Yang satu menghujat, jika engkau anak Allah selamatkanlah dirimu. Yang satu bilang kita ini mengalami penyaliban ini karena perbuatan kita. Sehingga dia berkata kepada Yesus, ingat ketika engkau datang sebagai raja. Yesus bilang hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, saudara. Jadi penjahat saja tahu bahwa Yesus itu penyelamat. Yesus itu tidak bersalah, tapi dia mati bagi dosa-dosa manusia
yang seharusnya manusia tidak bisa selamat, tapi karena pengorbanan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua, orang-orang Kristen dimanapun kita berada, rajinlah baca Alkitab, sebab ada begitu banyak penyesatan-penyesatan yang muncul, baik dari dalam kekristenan bahkan di luar kekristenan. Kalau dalam kekristenan saja bisa menyesatkan, apalagi di luar kekristenan, saudara. Namun saudara harus tahu, dalam Lukas pasal 9 itu di ayat 22, dan Yesus berkata anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi semua murid itu tahu bahwa Yesus mati itu untuk menebus dosa mereka dan dosa manusia. Walaupun mereka lari karena ketakutan, tapi akhirnya mereka menjadi pemberita-pemberita Injil yang hebat. Mereka itu mati syahid, saudara, hanya untuk berbicara sebuah kebenaran yang menyelamatkan manusia. Kalau mereka tidak tahu Yesus itu menyelamatkan mereka, Yesus mengampuni dosa mereka, pasti tidak ada lagi pemberitaan Injil setelah Yesus mati dan naik ke surga, tidak ada lagi. Tapi ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudusnya dicurahkan, mereka dipenuhi dengan kuasa yang dahsyat. Mereka mulai tersebar kemana-mana untuk memberitakan kabar baik, sampai kepada Tuhan tangkap Paulus. Paulus melanjutkan apa yang Roh Tuhan sampaikan kepada dia. Jadi Maria dan murid-murid itu tahu Yesus mati bagi mereka. Bahkan penjahat pun tahu yang salah satunya itu. Jadi ini sebuah diskusi yang hanya untuk mengolok-olok kekristenan. Ya, semoga Tuhan menyelamatkan mereka juga tepat pada waktunya. Kalau mereka tidak menyerahkan diri pada Tuhan, maka mereka sudah ditentukan untuk binasa. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak sampai ke surga. Hanya Yesus Kristuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Haleluya. Amin.